kebudayaan. Baik, sebelum kami memperkenalkan panelis yang sudah luar biasa mempersiapkan materi yang akan diberikan kepada para paslon untuk malam hari ini, sebelumnya perkenankan saya membacakan tata tertib di kesempatan malam hari ini. Yang mana pertama, peserta debat dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Yang kedua, dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan. Yang keempat, dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Yang kelima, peserta atau tim pendukung atau undangan dilarang bersuara saat pasangan calon dan moderator sementara berbicara. Sementara yang keenam adalah bagi peserta, tim pendukung, undangan yang tidak mematuhi tata tertib maka akan dikeluarkan dari forum atau arena debat. Ya, dan dalam kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa moderator diberikan wewenang, diberikan waktu untuk menegur apabila masih ada di luar dari paslon dan moderator yang berbicara di saat yang bukan waktunya. Baik, jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu agar semua ini bisa maksimal didengarkan oleh pemirsa kita dan juga semua yang bisa berkesempatan menyaksikan siaran langsung ini untuk bisa menggali dengan lebih dalam lagi ide-ide serta gagasan dari paslon kita yang luar biasa. Boleh kita minta kesediaannya? Boleh? Aplaus dulu boleh untuk kita yang luar biasa? Ya, baik. Nah, di kesempatan ini tentunya kita akan berkenalan juga seperti tadi, tak kenal maka tak sayang, tapi saya yakin semua yang di ruangan ini sudah tidak asing lagi dengan 5 panelis kita yang luar biasa. Ada yang pertama Bapak Profesor Dr. Muhammad SIP MSI, Ketua Bawaslu Republik Indonesia 2012-2017 dan Ketua DKPP RI 2020-2022. Pak Muhammad berkenan berdiri. Ya, terima kasih banyak. Ya, jauh-jauh datang dari luar kota, tapi hitungannya ke kampung halaman ya Pak Muhammad ya, Prof ya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali Prof. Ya, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Irfan Yahya MSI, silahkan berdiri Pak Irfan, dosen peneliti Puslit Opini Publik LPPM Unhas. Ya, yang berikutnya kami persilahkan untuk berdiri juga Ibu Aflina Mustafainah SAG MSI, peneliti WHO, yang paling cantik dari berlima ya Bu ya. Ya. Dan yang keempat adalah Bapak Muhammad Iqbal Arsyad SPD, silahkan Pak, Direktur Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat. Ya. Dan yang kelima panelis kita adalah Insinyur Mirfan Eskom MT Mkom IPM ASEAN Eng, Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kami mohon berdiri untuk Pak Insinyur Mirfan. Ya, oke, terima kasih. Ya, baik hadirin yang kami banggakan, sebelum kita mulai, boleh kita berpantun sedikit? Boleh ya? Karena dilarang tadi jadinya kayak serem deh. Boleh ya? Oke, jalan-jalan kita ke gua. Cakep. Singgah di pasar, beli markisa. Debat pilkada tayang kembali. Mari saksikan visi misi digali. Kita kasih aplaus untuk kita semua yang luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki babakan yang paling pertama, di mana di dalam babakan ini paslon akan menyampaikan visi dan misinya. Sebelumnya kita undang ke atas panggung ya, mulai dari paslon nomor urut 1, silakan. Kami undang ke atas panggung paslon 1 Bapak Dr. Haji Muhammad Amir Muskara MKes dan Ibu Hajah Irmawati SE. Ya, silakan ke atas panggung Bapak. Ya. Baik. Di sini, Pak.
Iya, kayaknya sesuai dengan map yang terletak di sini, Pak. Ya. Oke, baik. Yang kedua kita panggil paslon nomor urut 2, Ibu Siti Husnia Talenrang, SEMM, dan Bapak Insinyur Haji Dharma Wangsyah Muin, ST, MSI. Ya. Baik hadirin dan pemirsa TVRI serta pemirsa yang menyaksikan kita secara daring, kita sudah saksikan bersama dua paslon sudah bersiap dan kita akan memasuki segmen pertama di kesempatan malam hari ini, di mana paslon ini akan menyampaikan visi misi serta programnya. Seperti apa tentunya kita penasaran ingin tahu ya. Dan tentunya untuk kesempatan pertama, jadi berbeda dengan debat yang pertama, di mana paslon pertama itu selalu yang pertama. Jadi di debat yang kedua kali ini ditukar, ya. Jadi kalau biasanya paslon 1 yang duluan, sekarang seringnya nanti paslon 2. Ya. Jadi seperti juga dalam kesempatan kita kali ini, kita mengundang paslon 2 untuk menyampaikan visi misinya pertama kali. Kami undang ke podium. Silakan Bapak, Ibu. Ya, kita simak sama-sama paslon 2, Ibu Siti Husnia Talenrang SEMM dan Bapak Insinyur Haji Dharma Wangsyah Muin ST MSI akan menyampaikan visi misinya dalam waktu 5 menit. Ya, kita akan mulai perhitungan waktu setelah paslon mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati saya, Bapak Insinyur Haji Darmawan Samuin ST MSI. Yang saya hormati saudara kami Haji Amir Uskara dan Ibu Haja Irmawati Hairudin. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Bapak Ibu para panelis, pimpinan partai politik, tim pemenangan, simpatisan dan relawan hati damai, serta seluruh masyarakat Kabupaten Goa dimanapun berada, tau toa sari batang tau malak biriku ngasing. Sirikna tumak butaya nia kiri pamarintaya, Pak Rupanna gauka nia kiri tau jaya. Parentai tawari rona. Filsafat ini yang menginspirasi kami untuk menjalankan pemerintahan ke depan sesuai dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan kehendak masyarakat pula, hati damai menetapkan visi bersama menuju Goa semakin maju dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, hati damai menetapkan 5 misi. Pertama, mewujudkan transformasi sosial yang berkualitas dan merata. Kedua, mewujudkan transformasi ekonomi yang kokoh dan berkeadilan. Ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang inovatif, unggul dan aspiratif. Keempat, memelihara keamanan daerah, demokrasi, stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkualitas dan inklusif. Kelima, mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang berkesinambungan. Kelima misi tersebut sangat relevan dengan tema debat kedua malam hari ini. Saat ini masyarakat menghendaki pemerintahan yang melayani, bukan dilayani, yaitu pemerintah yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saat ini Goa telah memiliki mall pelayanan publik dan 9 pos pelayanan publik di dataran tinggi. Hati damai akan mendorong pelayanan yang cepat, mudah dan murah berbasis digital. Saat ini masyarakat menghendaki pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi. Untuk itu APBD harus dikelola secara transparan. APBD berasal dari uang rakyat sehingga rakyat berhak tahu untuk apa uang itu digunakan.
Opini WTP 12 kali dari BPK menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas APBD. Hati Damai akan mendorong terwujudnya APBD yang efektif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, TPP bagi ASN akan kita naikkan. Saat ini, masyarakat menghendaki pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk itu, Hati Damai akan membangun minimal 350 km, membangun rumah sakit dan pasar di dataran tinggi. Infrastruktur harus berkualitas dan berkelanjutan. Saat ini masyarakat menghendaki pendidikan yang berkualitas. Untuk itu Hati Damai akan menjadikan Goa sebagai salah satu pusat pendidikan berkualitas di Sulawesi Selatan. Kami akan memberikan beasiswa bagi siswa dan guru berprestasi. Saat ini masyarakat menghendaki nilai-nilai luhur budaya lokal menjadi kepribadian warga Goa yang berperadaban maju. Hati Damai akan mewujudkan Istana Tamalate sebagai pusat kegiatan seni dan budaya. Saat ini masyarakat menghendaki teknologi informasi dan digitalisasi diterapkan dalam pemerintahan. Untuk itu, Hati Damai akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berbagai aplikasi akan kita integrasikan untuk menyederhanakan berbagai macam layanan. Data harus lengkap, akurat, dan aktual untuk menjamin kualitas pengambilan keputusan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Rewa Kogoa, salam Hati Damai. Ya, masih tersisa waktu? Sudah cukup? Ya, baik, cukup. Baik, kesempatan berikutnya kita akan berikan kepada paslon 1. Ya, sebelumnya kami persilahkan duduk kembali untuk paslon 2. Ya, kami undang paslon 1 Bapak Dr. Haji Muhammad Amir Uskara MKes dan Ibu Hajah Imawati SE akan menyampaikan visi dan misinya juga 5 menit ya Bapak Ibu. Silakan dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati adik saya Husniata Lenran dan Darmawan Samuin. Yang saya hormati para panelis. Yang saya hormati ketua dan anggota KPU, ketua dan anggota Bawaslu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misi dari paslon nomor 1 kepada seluruh masyarakat Goa. Dan tentu visi misi ini kami sesuaikan dengan tema debat kita pada malam hari ini terkait dengan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah bagaimana rakyat bisa sejahtera. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya masyarakat kita penghasilannya bisa lebih tinggi. Itu adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Data yang ada pada kami saat ini, Kabupaten Goa ternyata penghasilan rata-rata masyarakat atau PDRB per kapita masyarakat Goa nomor 22 dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Ini tentu sesuatu yang harus kita menjadikan perhatian khusus untuk ke depan. Tentu kami bersama dengan Haji Irma ingin menyampaikan bahwa program yang kami lakukan ini adalah bagaimana supaya ada lompatan-lompatan yang tinggi untuk menuju Goa lebih sejahtera. Lompatan-lompatan yang tinggi tentu perlu inovasi, perlu kreativitas, dan perlu perbaikan-perbaikan dari pemerintah. Tidak mungkin kita biarkan datar-datar saja, karena kalau kita datar-datar saja maka tentu apa yang kita lakukan akan dilakukan juga oleh daerah lain sehingga Goa akan terus berada di urutan-urutan terbawah dalam tingkat kesejahteraan. Untuk itu pada malam hari ini tentu saya akan persilahkan kepada wakil saya, insya Allah Wakil Bupati Goa, untuk menyampaikan visi misinya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Aurama untuk 5 tahun ke depan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen visi misi Aurama 2025-2030 berisi pernyataan visioner yang berbunyi masyarakat Goa tumbuh produktif, inklusif, dan berdaya saing. Visi Aurama ini adalah bentuk keberpihakan rencana pembangunan kami terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Goa. Hal itu kami buktikan dengan pengumpulan data primer melalui gelar forum jaring aspirasi kelompok fokus desa kelurahan pada setiap kecamatan. Kami mendengar dan mencatat masalah serta kebutuhan warga, kemudian menyusun dan menerimanya sebagai mandat untuk kami perjuangkan dalam Pilkada 2024 ini.
Aurama 2025-2030 menetapkan 5 pernyataan misi yang kami operasionalisasikan melalui 4 arah kebijakan yang diberi nama Catur Dharma Pembangunan atau dalam bahasa Makassar diterjemahkan sebagai Gau Apaka Bajina Pamarentaya. Program prioritas Aurama 2025-2030 yang relevan dengan tema umum kedua debat ini adalah 1. Melalui kebijakan penguatan dan pemantapan infrastruktur sosial ekonomi, Aurama akan menyelenggarakan program pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam daerah, pengembangan infrastruktur fisik. Selanjutnya, melalui kebijakan penguatan sumber daya manusia masa depan, Aurama akan menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelayanan pendidikan via BOS daerah, pengembangan kapasitas sekolah, penguatan kemampuan akomodasi fasilitas kesehatan melalui pustu di setiap desa dan kelurahan, pemenuhan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah. 3. Melalui kebijakan pemutakhiran kinerja pemerintahan yang bebas KKN, Aurama akan menyelenggarakan program modernisasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui digitalisasi rekam jejak setiap aparatur pemerintahan dan pemutakhiran model pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang transparan dan akuntabel. 4. Melalui kebijakan penguatan sosial keagamaan dan pemajuan kebudayaan, peningkatan partisipasi aktif pemuda dan pemajuan olahraga daerah, mengembalikan kejayaan Persigoa. Peningkatan partisipasi perempuan, pemenuhan dan anak. Peningkatan kapasitas ormas, keagamaan dan pemberdayaan pemuka agama, pemajuan aset kebudayaan melalui pusat seni budaya. Terima kasih. Pas waktunya ya. Ya baik, kami persilakan paslon 1 untuk duduk kembali. Dan demikian tadi hadirin dan pemirsa yang sudah menyaksikan pemaparan visi dan misi dari kedua paslon, dan tentunya ini sudah membawa kita ke akhir dari segmen pertama. Segmen kedua ada hal yang lebih seru lagi karena para paslon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh tim panelis. Seperti apa pertanyaannya kita simak sesaat lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 saat ini tengah berjalan. Kampanye berlangsung mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. Mari kita menjaga konsistensitas pelaksanaan kampanye di Kabupaten Tua dengan berkampanye sesuai dengan ketentuan. Tetap pedomani PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Ingat Ki, tanggal 24, 25 dan 26 November tahun 2024 kita sudah memasuki masa tenang. Artinya pada tanggal 24, 25, 26 itu tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye. Ingat-ingat. Tepat tanggal 27 November tahun 2024 saatnya gunakan hak pilih di TPS. Mari bersama sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Rewa Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah menyongsong Pilkada Serentak 2024. Pilkada serentak jangan hanya kita maknai sebagai ajang politik. Mari kita jadikan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagai ajang untuk membangun daerah khususnya di Kabupaten Goa. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk ikut berpartisipasi. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Gunakan hak pilih secara bijak, Mas. Pilkada rakyat Goa. Pilkada rakyat Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini daftar pemilih tambahan telah ditetapkan.
Pastikan nama Tak dan keluarga Tak terdaftar sebagai pemilih. Cek DPT online dengan membuka Google, kemudian ketik cek DPT online, klik dan ikuti petunjuk selanjutnya. Jika pada hari H Anda tidak dapat menggunakan hak pilih mana Anda terdaftar, maka segera mengurus pindah memilih 30 hari sebelum hari H dengan 9 kategori dan 7 hari sebelum hari H dengan 4 kategori. Hubungi PPS, PPK atau datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Goa untuk informasi lebih lanjut. Ingat, 7 November 2024, waktu menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Goa. Paraga, 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 Pilkada Rakyat Goa. Tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. mari Baik, hadirin dan pemirsa masih menyaksikan debat pilkada kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa tahun pemilihan 2024. Dan sekarang kita memasuki segmen kedua, di mana segmen yang kedua ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah sudah ada 10 pertanyaan yang disiapkan oleh tim panelis. Dan tentunya sesuai dengan tema kita untuk malam hari ini, yang mana meningkatkan layanan masyarakat berbasis kebutuhan daerah, ada 5 subtema dan masing-masing ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini akan diundi melalui fishbowl yang ada di tengah-tengah ruangan. Dan fishbowl ini yang pertama adalah subtema yang akan diambil oleh panelis, dan selanjutnya dilakukan pengundian sekali lagi untuk mengambil pertanyaannya. Apakah pertanyaan A atau B? Jadi untuk itu kami akan mengundang panelis yang paling pertama, mulai dari Pak Prof Muhammad, boleh Prof ya, untuk melakukan pengundian pertanyaan apa yang akan dijawab oleh paslon. Ya, kami mohon setelah dicabut diperlihatkan ke kamera dulu Prof, kemudian ke moderator dan ke paslon. Dan sambil bersiap paslon kami undang untuk bisa menempati podium, mengingat di babakan ini akan ada sesi tanya jawab. Ya, boleh dilihat topiknya. Iya, saya tidak terlihat, Prof. Pengelolaan APBD. Pengelolaan APBD, infrastruktur tata kelola kota. Subtema keempat ya, Prof ya. Oke, baik. Berarti tinggal pertanyaannya. Apakah pertanyaan A atau pertanyaan B? Satu lagi, Prof. Ya. Oke, kita lihat apakah A atau B yang akan dijawab oleh paslon kita. Pertanyaan A, oke, baik. Silahkan diperlihatkan ke kamera. Ya, terima kasih Prof. Silahkan kembali ke tempat. Ya, siap. Jadi subtema keempat. Pertanyaan A. Ya, kita bisa lihat bersama ya. Ini masih tersegel. Pemirsa dan hadirin. Ya, kami akan buka. Oke, baik. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk yang paling pertama kali ini adalah Paslon 2 akan menjawab pertanyaan panelis yang akan saya bacakan dan waktunya adalah 3 menit. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali dan mohon disimak dengan sebaiknya. Pertanyaannya, emisi karbon yang membentuk gas rumah kaca dan menjadi penyebab perubahan iklim atau climate change menjadi concern negara saat ini. Sayangnya, dalam anggaran rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Goa tidak mengalokasikan khusus dalam penurunan emisi karbon ini,
tetapi menggunakan anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, jika ini dianggap penting, apakah paslon akan mengalokasikan dana khusus untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim atau climate change, dan sumbernya akan didapat dari mana? Kami persilahkan paslon 2, waktunya 3 menit dimulai saat paslon berbicara. Ya, baik. Baik, terima kasih. Kami Hati Damai akan berusaha menjawab bahwa jika paslon akan mengalokasikan dana khusus untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim atau climate change dan sumbernya akan didapatkan dari mana, tentunya Hati Damai memandang bahwa isu perubahan iklim ini sangat penting sekali dan akan memprioritaskan alokasi anggaran yang bersumber pada APBD Kabupaten Goa, kemudian APBD Provinsi dan APBN serta CSR yang berasal dari perusahaan swasta. Pengalokasian APBD melalui belanja tidak terduga untuk mengeluarkan keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam dan bencana non mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya pula, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 HKPD dan Permendagri pada Nomor 77 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah. Saya kira demikian. Baik. Masih? Kita juga akan melakukan terkait dengan adaptasi perubahan iklim dari semua yang kami anggarkan dengan APBD Kabupaten Goa itu, insya Allah kita akan alokasikan untuk adaptasi perubahan iklim berupa kami akan melakukan penanaman pohon untuk di daerah-daerah rawan longsor. Kemudian kita juga akan membuat embung-embung di mana embung-embung ini akan kita gunakan untuk mengairi sawah-sawah yang terancam kekeringan pada saat nanti pada musim kemarau. Minimal dalam satu embung itu 25 hektar per satu wilayah. Dari satu embung itu akan membawahi 25 hektar. Kemudian kita juga akan membuat sumur-sumur resapan dalam skala besar minimal, karena kita di Indonesia ini ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di mana musim hujan ini kita juga sangat khawatir nanti banjir yang terjadi, maka sumur resapan itu dengan penanaman pohon itu akan berguna. Kemudian untuk embun dan pompanisasi maksimal kita akan mengantisipasi dengan kegiatan-kegiatan nanti itu tidak terhambat, utamanya dalam bidang pertanian pada posisi nanti pada musim kemarau. Kemudian kita juga akan melakukan mitigasi perubahan iklim. Nah, dengan apa? Dengan mengurangi sampah, utamanya sampah plastik. Saya rasa itu. Terima kasih banyak. Ya, tepat waktu. Baik, kesempatan berikutnya adalah Paslon 1 merespon jawaban dari Paslon 2. Waktunya 2 menit, dimulai dari saat Paslon berbicara. Terima kasih, saya tangkap apa yang disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan pertama dari panelis pada adik saya terkait dengan bagaimana menangani penurunan emisi karbon dan climate change. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa untuk penganggaran pertama PBN saya kira itu pasti ada, APBD provinsi juga saya kira itu bisa, kemudian CSR, dan yang saya pertanyakan terkait dengan APBD yang menurut adik saya Husniata Lenran tadi, dalam APBD Goa akan dimasukkan dalam belanja tidak terduga. Seakan-akan menganggap bahwa perubahan perubahan iklim ini, emisi karbon ini hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak terduga, tidak terdeteksi, padahal ini adalah sesuatu yang sudah berjalan. Artinya saya mengatakan bahwa harusnya untuk penurunan emisi karbon ini harus ada anggaran khusus, bukan diambil dari belanja tidak terduga, karena kalau diambil dari belanja tidak terduga seakan-akan ini biasa-biasa saja, padahal ini sebuah
perubahan yang harus ditangani secara agresif. Bahkan saya menganggap kalau untuk penurunan emisi karbon ini harusnya anggarannya terdapat di APBD dalam jumlah yang cukup untuk penanganannya dalam bentuk mungkin penanaman reboisasi di daerah-daerah pegunungan dan daerah-daerah yang selama ini menjadi daerah-daerah yang sudah menjadi lahan kering. Jadi sekali lagi mungkin saya minta tanggapan dari adik saya terkait dengan belanja tidak terduga untuk penurunan emisi karbon ini dalam APBD, karena kalau setahu saya belanja tidak terduga itu hanya dimanfaatkan apabila ada bencana alam yang mungkin tiba-tiba. Saya kira itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapatkan tanggapan balik, karena saya agak ragu kalau penurunan emisi karbon ini hanya ditangani dengan belanja tidak terduga yang mungkin termanfaatkan untuk kegiatan lain sehingga tidak ada lagi anggaran untuk itu. Terima kasih. Ya. Baik, kesempatan berikutnya kita berikan paslon 2 untuk menanggapi, merespon kembali tanggapan dari paslon 1. Waktunya 2 menit dimulai dari saat paslon berbicara. Baik, terima kasih paslon 1 bahwa pastinya kita akan menganggarkan di APBD. Pada intinya, keberpihakan anggaran pada bidang lingkungan menjadi prioritas hati damai. Oleh karena itu, yang terpenting harus kita lakukan adalah bagaimana kerjasama kita dengan mitra pembangunan bidang lingkungan hidup. Ini sangat perlu sekali dan menjadi perhatian khusus nanti ke depannya bagi hati damai. Kemudian kedua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana akses pendanaan ke lembaga donor. Karena kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada APBD ataupun belanja tidak terduga. Memang belanja tidak terduga untuk pengeluaran keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam dan bencana non alam. Dan yang ketiga adalah yang perlu tentunya hati damai lakukan jika hal ini terjadi adalah bagaimana kita tetap membangun kemitraan dengan forum CSR. Dan saya yakin dan percaya hati damai bagaimanapun itu ke depannya kita memperhatikan hidup manusia dan tentunya alam sekitarnya. Kita wajib menjaga Kabupaten Goa ini dari segala aspek, baik itu aspek pemerintahan dan tentu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Goa. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Ya, saya tambah sedikit. Saya rasa jawaban Ibu Bupati kami sudah cukup jelas bahwa kami akan menganggarkan di APBD. Terkait dengan BTT itu hanya sebagai cadangan saja. Apabila mana terjadi bencana, itu kita bisa dapat ambil dari BTT. Terima kasih. Iya. Baik. Ya, pertanyaan pertama dari sesi 1 pada segmen yang kedua kali ini sudah selesai. Ya, masih tetap berdiri Bapak Ibu ya. Kita langsung lanjutkan ke pertanyaan kedua untuk sesi yang pertama, yang mana akan diambil pengundiannya oleh panelis kedua kita, Bapak Dr. Irfan Yahya MSI. Silahkan Bapak. Yang pertama dulu, subtemanya dulu Pak. Oke, boleh diperlihatkan subtemanya. Apakah yang terpilih menjadi pertanyaan yang kedua? Ya, agak sulit bukanya sepertinya. Ya, kita tunggu sama-sama. Ya, boleh. Oke, bidang teknologi. Ya, teknologi informasi dan digitalisasi. Teknologi informasi dan digitalisasi, subtema yang ketiga. Nah, kita akan lihat apakah pertanyaannya A atau B. A ya? Oke. 3A. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Ya, ini pertanyaan 3A, bisa kita lihat sama-sama ya. Hadirin pemirsa bahwa ini masih bersegel. Saya buka segelnya.
Oke, dan untuk kesempatan kali ini, maka yang akan terlebih dahulu menjawab adalah paslon 1, yang mana waktunya 3 menit. Saya akan membacakan sekali pertanyaannya. Transformasi digital merupakan elemen krusial dalam meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di era globalisasi. Melalui adopsi teknologi digital, UMKM dapat memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan inovasi produk dan layanan. Pemanfaatan platform digital seperti e-commerce dan teknologi berbasis cloud memungkinkan UMKM untuk bersaing lebih kompetitif baik di pasar lokal maupun global. Selain itu, transformasi digital membantu UMKM menjadi lebih responsif terhadap perubahan tren konsumen dan kebutuhan pasar sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih adaptif dan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana rencana paslon untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan potensi sektor UMKM di Kabupaten Goa agar mereka dapat berkompetisi di pasar global? Baik, waktunya 3 menit paslon 1 untuk menjawab, dimulai saat paslon berbicara. Makasih, saya langsung jawab bahwa kami dari paslon nomor 1 ini akan membuat sebuah terobosan baru di Goa dengan slogan Goa Merdeka Digital. Goa Merdeka Digital, kami akan membuat jaringan di seluruh Kabupaten Goa sehingga terjangkau oleh internet dari seluruh 18 kecamatan dan tidak boleh lagi ada daerah-daerah yang tidak terfasilitasi dengan internet. Dengan terfasilitasinya internet melalui Goa Merdeka Digital, tentu terkait dengan bagaimana mengembangkan UMKM kita untuk masuk dalam digitalisasi, bagaimana mendorong anak-anak muda kita yang selama ini mungkin masih belum dapat pekerjaan untuk masuk dalam dunia kerja dengan digitalisasi, bagaimana supaya masyarakat yang mungkin belum melek dengan informasi kemudian juga bisa tahu informasi. Dan tentu dengan Goa Merdeka Digital ini maka hampir seluruh masyarakat Goa akan mendapatkan informasi-informasi yang datang dari seluruh dunia, bahkan karena mereka akan bisa mengakses internet di mana saja, dan itu sekaligus mengurangi pengemakaian belanja masyarakat karena kami memanfaatkan internet ini dari sisi teknologi sehingga ini bisa dipakai tanpa pembayaran oleh masyarakat. Dan tentu anak-anak muda kita bisa memanfaatkan ini secara maksimal. Konten kreator kita bisa berkreasi tanpa mengeluarkan dana lagi, dan anak-anak muda kita bisa mendapatkan uang dengan digitalisasi tanpa harus membeli pulsa. Dan akan dilanjutkan oleh wakil saya. Melalui program Goa Merdeka Digital ini, selain pertumbuhan ekonomi dan UMKM lebih kompetitif dengan pasar digital, tentunya akses pemerataan digital informasi di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan. Kemudian juga melalui akses Goa Merdeka Digital ini, tentunya layanan digital pemerintah itu lebih mudah, lebih cepat, lebih optimal, dan lebih terjangkau. Kemudian alokasi biayanya lebih efisien karena kebutuhan beban kuota menurun, pengeluaran masyarakat lebih hemat, kemudian ekonomi akan lebih meningkat. Satu, pondasi kota cerdas mewujudkan Goa yang adaptif, optimal, dan intelektual. Zero kesenjangan digital, mengurangi kesenjangan dengan inklusi digital antar wilayah. Itulah keunggulan dari Goa Merdeka Digital. Terima kasih. Ya, baik. Kini tiba waktunya untuk paslon 2 menanggapi jawaban dari paslon pertama, paslon 1 ya, waktunya 2 menit, dimulai saat paslon berbicara. Baik,
terima kasih. Paslon 2 akan menanggapi. Kami sepakat bahwa infrastruktur memang menjadi poin pertama. Tetapi harus kita tahu bersama bahwa di samping infrastruktur, kita membutuhkan yang namanya pelatihan. Kita membutuhkan yang namanya pelatihan bagaimana pelatihan digital kepada pelaku UMKM. Tujuannya apa? Melatih mereka bagaimana melakukan desain kemasan. Kemudian kedua, bagaimana kita menyampaikan kepada mereka bahwa penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM. Ini yang penting. Jaringan memang oke, tetapi apakah mereka dilatih dengan setelah jaringan itu ada? Selanjutnya, kita berikan juga kesempatan pemasaran. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana pemasaran produk UMKM ini berbasis digital. Ini yang perlu. Dan tentunya pemasaran yang berbasis digital ini misalnya seperti e-commerce, kemudian marketplace, agar masyarakat bisa memanfaatkan digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bersama, pemanfaatan sistem bayar dengan digital. Karena masyarakat masih manual, saya rasa sekarang sudah bisa kita terapkan kepada masyarakat. Untuk apa? Memudahkan mereka melakukan proses perdagangan sehingga UMKM-nya akan semakin maju. Terima kasih. Ya, saya rasa jawabannya calon bupati kami sudah cukup dan sudah bagus, tidak perlu saya tambah. Waktu habis. Baik, sekarang kita dengarkan tanggapan dari Paslon 1 terhadap jawaban dari Paslon 2. Waktunya 2 menit. Dimulai dari saat Paslon berbicara. Terima kasih. Saya kira adik saya akan membuat pertanyaan, ternyata melanjutkan paparan yang saya sampaikan tadi. Jadi apa yang kami programkan dengan Goa Merdeka Digital tadi sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan kita ke depan, dan ternyata juga menjadi harapan dari Paslon 2 bahwa nanti dengan digitalisasi yang kami lakukan ini akan mempermudah akses yang dimiliki oleh masyarakat, dan tentu semua itu harus didahului dengan bagaimana membuka mata masyarakat, bagaimana supaya masyarakat melek dengan teknologi ini, bagaimana supaya anak-anak muda kita bisa memanfaatkan teknologi ini, tentu dengan memberikan edukasi kepada mereka, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Jadi saya kira terima kasih, tadi sudah ditambahkan penjelasan yang memang sudah menjadi program yang kami susun tadi. Jadi kami tidak perlu butuh waktu, ternyata ditambahkan oleh Paslon 2 untuk menyampaikan apa yang akan kami lakukan. Baik. Masih ada waktu? Hadirin dimohon masih ada waktu, lanjut. Tenang. Hadirin dimohon tenang. Peningkatan layanan masyarakat ini berbasis kebutuhan daerah pada teknologi informasi dan digitalisasi merupakan kunci yang mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan lebih sejahtera. Dengan strategi yang tepat dan komprehensif, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Sekian. Baik. Sudah cukup, Bapak, Ibu? Ya, baik. Pertanyaan kedua yang sudah disampaikan telah dijawab oleh para paslon. Dan yang berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Paslon masih tetap berdiri di podium, Bapak Ibu, ya, masih tetap berdiri di podium. Ya. Pertanyaan ketiga kami undang tim panelis Ibu Aflina Mustafainah SAG MSI untuk mengambil subtema yang pertama, yang berikutnya maksudkan. Ya. Oke, kita lihat subtema apakah yang akan diambil. Ya, kita lihat. Boleh, subtemanya apa ya, Ibu? Peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Baik, terima kasih. Fishbowl berikutnya untuk menentukan pertanyaan A atau B. Iya, A.
Baik. Subtema peningkatan layanan publik dan kerukunan warga merupakan subtema yang pertama. Dan tadi hurufnya A ya. Oke, baik, kita lihat bersama. Ini masih bersegel hadirin maupun pemirsa. Ya, kita buka. Ya, baik. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, maka akan diberikan kepada paslon pertama, paslon 1 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis. Waktunya 3 menit. Saya akan membacakan pertanyaannya 1 kali saja. Oke. Dalam menghadapi era digital, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2005-2045 Kabupaten Goa mencanangkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pertanyaannya, apa langkah-langkah strategis paslon yang akan diambil untuk mengimplementasikan digitalisasi layanan publik dan bagaimana paslon mempersiapkan infrastruktur teknologi yang diperlukan agar seluruh masyarakat termasuk mereka yang di wilayah pedesaan dapat mengakses layanan dengan mudah. Waktu yang disiapkan untuk paslon 1 adalah 3 menit dimulai dari saat paslon berbicara. Alhamdulillah di Goa sudah ada yang namanya Mall Pelayanan Publik. Itu adalah salah satu komitmen besar pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya tinggal ke depan orientasinya bagaimana pelayanan itu perlu dipertegas dan betul-betul mengutamakan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Goa. Maka kami akan melakukan terobosan, tentunya kami akan mengupayakan membuat sistem pelayanan di semua kecamatan, semua desa dan kelurahan. Pelayanan itu tentunya akan lebih mempermudah karena kebutuhan masyarakat Kabupaten Goa di kabupaten di Mall Pelayanan Publik itu sama halnya dengan kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, terkhusus di daerah dataran tinggi. Makanya sistem yang kami ini sesuai juga dengan Goa Merdeka Digital yang kami akan terapkan di Kabupaten Goa. Ya, dengan Goa Merdeka Digital yang kami canangkan, tentu pelayanan publik yang bisa kita jangkau di setiap daerah. Bahkan kami menganggap nanti pos pelayanan publik itu harus sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dan dengan digitalisasi, maka masyarakat tidak perlu lagi ada penambahan biaya non pelayanan. Yang kita jaga adalah bagaimana supaya masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos harus datang ke ibu kota kecamatan dengan biaya yang tentu bisa mengeluarkan biaya bensin dan lain-lain. Dengan mengurangi ongkos non pelayanan ini tentu akan mengurangi belanja masyarakat. Dengan mengurangi belanja masyarakat maka kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal sekaligus bisa memperkuat daya beli masyarakat di daerah-daerah kita. Sekali lagi terutama di dataran tinggi. Kenapa saya fokus ke dataran tinggi? Karena memang akses dataran tinggi sampai ke desa saja sangat susah. Infrastruktur jalan masih susah dan lain-lain, itu menghambat masyarakat untuk sampai ke ibu kota desa. Apalagi kalau kita paksa mereka sampai ke ibu kota kecamatan atau sampai ke ibu kota kabupaten. Maka dengan konsep Goa Merdeka Digital ini, insya Allah pelayanan publik akan terjangkau sampai ke seluruh daerah di Kabupaten Goa, dan itu akan mempermudah seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan itu. Kita berharap dengan akses pelayanan publik ini, maka masyarakat akan semakin sejahtera, masyarakat akan semakin nyaman, dan tentu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan mudah dan dapat tepat waktu. Ini semua yang kami harapkan ke depan, dan insya Allah dengan kami konsep-konsep yang kami bangun bersama AJIRMA ini sekali lagi akan memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Kabupaten Goa. Waktu habis. Selanjutnya Paslon 2 menanggapi jawaban dari Paslon 1. Iya. Mohon tenang. Waktunya 2 menit dimulai saat paslon berbicara.
Iya, terima kasih banyak atas jawaban paslon nomor 1. Tetapi kami di paslon nomor 2 ingin memperjelas dulu kalau di Goa itu yang ada adalah mall pelayanan publik ada 2. Sedangkan untuk membawahi pelaksanaan penerimaan pelayanan di dataran rendah dan 9 pos pelayanan publik untuk membawahi pelayanan 9 di kecamatan dataran tinggi. Yang kami ingin sampaikan, kita di Hati Damai lebih konkret bahwa kami akan mempercepat yang namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, di mana ini di Goa itu masih berdiri sendiri-sendiri. Maka kami menyarankan sebaiknya ini SPBE untuk dipercepat. Untuk apa? Agar masyarakat bisa satu kali saja datang langsung bisa menyelesaikan layanan imigrasi, BPJS, KIS, perizinan online, adminduk, dan pembayaran pajak. Saya rasa itu tambahan dari Hati Damai. Ya, masih ada waktu. Baik, saya hanya ingin menyampaikan kepada paslon 2 bahwa terima kasih paslon 1 bahwa terima kasih paslon 1 sudah menyampaikan programnya Hati Damai. Terima kasih paslon 1 sudah menyampaikan programnya Hati Damai yang jelas di Kabupaten Goa. Mall pelayanan publik wajib kita terapkan kepada masyarakat, mall pelayanan publik untuk masyarakat dataran rendah, dan pos pelayanan publik tersedia 9 di dataran tinggi, dan ini untuk kita berikan kepada semua masyarakat tanpa ada pandang bulu, dan insya Allah kedepannya aksesnya akan mudah dan akan terintegrasi. Terima kasih. Ya, baik. Kesempatan berikut kita berikan kepada paslon 1 untuk merespon kembali tanggapan dari paslon 2. Waktunya 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih adik saya Darman Samui yang menyarankan untuk pelaksanaan mall pelayanan publik ini. Saya kira sarannya saya akan terima, dan insya Allah kalau saya jadi bupati saya akan laksanakan ini. Cuma memang saya sampaikan saya punya mimpi bukan cuma 9 pos pelayanan publik, tapi saya ingin pos pelayanan publik itu ada di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Goa. Karena dengan pelayanan yang sampai ke tingkat desa, maka yang saya sampaikan tadi terkait dengan kos non pelayanan yang selama ini membebani masyarakat. Biasanya kalau masyarakat datang ke Sungai Minasa itu mungkin retribusinya hanya 100.000, tapi dia harus keluarkan 200.000 yang non pelayanan untuk transport. Nah, dengan pendekatan pelayanan ke masyarakat, maka saya yakin insya Allah tentu ini akan mempermudah masyarakat sekaligus untuk mengurangi biaya-biaya non pelayanan yang selama ini menjadi beban masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak mau datang hanya mengurus perizinan dan lain-lain, hanya karena berpikir terlalu banyak biaya yang saya harus keluarkan, saya harus ke Minasa, bayar transport dan lain-lain, bahkan harus nginap kalau misalnya tidak selesai. Dan tentu saya sepakat juga tadi bahwa kita ingin menyelesaikan semua persoalan-persoalan pelayanan ini. Kalau bisa 1 hari sudah tuntas, jangan biarkan masyarakat menunggu hanya karena persoalan tanda tangan, jangan biarkan masyarakat terganggu hanya karena persoalan-persoalan pejabatnya lagi tidak ada. Maka dengan digitalisasi ini, pejabat dimanapun harus bisa menyelesaikan persoalan itu, dimanapun dia berada bisa tanda tangan, dan tentu ini mempermudah, sekali lagi mempermudah akses sekaligus memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira ini yang paling penting ke depan. Saya yakin dan percaya masyarakat Goa akan lebih senang apabila pelayanan lebih dekat ke daerahnya, lebih dekat ke rumahnya, dan kalau bisa pos pelayanan ini ada di setiap titik-titik di mana ada komunitas masyarakat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang keempat. Hadirin dimohon kerjasamanya. Ya, kita akan mengundang panelis berikutnya untuk melakukan pengundian. Ya, kita mengundang Bapak Muhammad Iqbal Arsyad, SPD, untuk mengambil subtema. Iya. Boleh dibaca. Oh, pendidikan dan kebudayaan. Subtema yang kelima. Ya, baik Bapak, kami mengundang untuk
mengambil yang berikutnya. Apakah A atau B? B, oke. Subtema yang kelima, pertanyaan B, yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Silahkan kembali ke tempat, Bapak. Bisa kita lihat bersama, ini masih tersegel ya, hadirin dan pemirsa. Kita akan melihat bersama apa pertanyaan selanjutnya. Baik, dan kesempatan yang berikut ini akan dijawab oleh paslon 2. Waktunya juga 3 menit. Pertanyaan akan kami baca 1 kali saja. Baik. Dalam era pendidikan 4.0, tidak hanya mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, tetapi juga mengubah paradigma pendidikan tradisional menuju pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif. Pertanyaannya, apakah ada program pendidikan yang paslon usulkan untuk mengembangkan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi di sekolah, serta bagaimana menghadapi tantangan pendidikan formal yang berorientasi pada pengembangan teknologi dengan pelestarian kebudayaan lokal di Kabupaten Goa? Kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon 2 untuk menjawab dengan waktu 3 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya jika Hati Damai terpilih akan melakukan program pendidikan untuk mengembangkan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi di sekolah. Yang akan kami lakukan adalah pengembangan pendidikan yang berbasis teknologi, misalnya penyediaan fasilitas pendidikan digital. Anak-anak pada masa COVID kemarin mulai diajarkan pendidikan digital karena pandemi yang melanda kita semua. Kemudian selain itu ada yang namanya perpustakaan digital. Ini sangat penting sekali agar bisa menghidupkan kembali perpustakaan di Kabupaten Goa yang tentunya lebih kita modernkan dalam bentuk perpustakaan digital. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian beasiswa bagi guru yang berprestasi di bidang pengetahuan teknologi, dan ini sangat diminati oleh guru-guru karena mereka adalah tenaga pendidik dan kebutuhan zaman masyarakat, khususnya anak-anak didik Kabupaten Goa, dan saya rasa bukan hanya di Kabupaten Goa, teknologi digital menjadi dasar agar anak-anak bisa lebih mudah untuk menjalankan pendidikan. Dan yang harus kita lakukan ketiga adalah riset pengembangan inovasi pendidikan, di mana dalam riset pengembangan ini anak-anak didik diberikan lomba sains misalnya, ataupun lomba ilmu pengetahuan lain yang berbasis kepada digital, sehingga daya dan minat anak-anak tidak menjadi kaku, mereka lebih santai dan lebih mereka berselancar dalam dunia digital, sehingga anak-anak Kabupaten Goa tidak bisa lagi diragukan pendidikannya, baik itu anak SD maupun SMP. Pak Wakil? Baik, saya tambahkan sedikit bahwa dari sekian program kami untuk pengembangan berbasis teknologi dengan dikombinasikan dengan budaya, kami insya Allah di Kabupaten Goa, bila Hati Damai menang, kami akan mengembangkan teknologi storytelling, di mana storytelling ini penting sekali untuk kemudian kita kombinasikan dengan teknologi, membuat film-film pendek untuk menceritakan bahwa Kabupaten Goa adalah dulu kerajaan yang besar. Dan banyak pula budaya-budaya Jepang itu berasal dari storytelling. Bahkan kami pernah ke Taiwan seperti itu juga. Storytelling itu luar biasa, padahal negaranya biasa-biasa saja, tapi banyak wisatawan yang datang karena storytelling tersebut, seolah-olah bahwa heroisme yang dibangun. Waktu habis. Terima kasih. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada paslon 1 untuk merespon jawaban dari paslon 2.
Waktunya 2 menit dimulai sejak paslon berbicara. Ya, kalau kita melihat apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi, memang sudah menyiapkan sistem digitalisasi di satuan pendidikan sama dengan yang akan kami lakukan. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan kami, karena dari pertanyaan tadi harusnya tetap ada bagaimana menangkap supaya budaya-budaya lokal itu tetap ada di satuan pendidikan, dan kami berharap mudah-mudahan ke depan ini masih ada muatan lokal di sekolah. Karena kalau tidak ada lagi muatan lokal di sekolah, sepertinya kita ada pembiaran terhadap masyarakat kita. Mungkin saya harus sampaikan kepada adik saya di paslon 2 bahwa saat ini sebagian besar, jadi hasil penelitian sebagian besar masyarakat Goa sudah banyak anak, terutama anak-anak SD sekarang sampai tingkat SMP, sudah banyak yang tidak paham bahasa Makassar, dan bahkan ada yang sudah tidak bisa lagi baca bahasa aksara lontara. Padahal itu adalah sebuah budaya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita di Kabupaten Goa, dan tidak banyak, sekali lagi tidak banyak daerah di Indonesia yang punya aksara. Kalau ini tidak ditanggapi atau tidak dipelihara ke depan, saya sangat khawatir anak-anak kita ke depan tidak tahu lagi bahwa aksara lontara itu adalah karya besar dari masyarakat Kabupaten Goa, dari Dempa Mate, yang saya kira menjadi sebuah sejarah yang harus kita ingat dan harus menjadi sebuah budaya yang harus kita jaga, karena tidak semua daerah, sekali lagi, punya aksara di Indonesia. Hanya beberapa daerah yang punya aksara. Sehingga kalau saya ingin tetap harus ada mata pelajaran muatan lokal, dan salah satunya yang harus dipertahankan adalah bagaimana supaya anak-anak SD minimal di seluruh Goa itu bisa membaca aksara lontara. Dan saya lihat tadi tidak ada dalam jawaban itu. Waktu habis. Baik, kesempatan berikutnya kita berikan kepada paslon 2. Harap tenang, hadirin harap tenang. Iya, harap tenang. Kami berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk merespon kembali tanggapan dari paslon 1. Hadirin harap tenang. Ya, waktu kita mulai 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Paslon 1 sudah menjelaskan bagian dari program Hati Damai. Jadi program Hati Damai juga termasuk dalamnya adalah integrasi kurikulum budaya pada muatan lokal. Kita tahu bersama ini sangat penting, jangan sampai karena termakan zaman anak didik Kabupaten Goa, SD, SMP, bahkan SMA yang ada di Kabupaten Goa itu melupakan budaya mereka, melupakan bahasa mereka. Simbol dari rumah adat Balak Lompoa harus seimbang dengan pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Dan ini menjadi bagian terpenting bagi kita Hati Damai untuk mengingatkan bahwa Goa itu adalah sejarah. Goa itu punya sejarah, dan waktunya sekarang Hati Damai untuk membangkitkan sejarah Kabupaten Goa melalui pendidikan yang akan kita terapkan jika terpilih menjadi Bupati Kabupaten Goa. Terima kasih. Iya, sebenarnya tadi karena saya tidak bisa saja menyinggung satu persatu daripada program-program Hati Damai karena keburu selesai waktunya. Jadi selain storytelling, kita juga akan mengajarkan kurikulum bermuatan lokal. Apa itu? Salah satunya adalah kita mengembalikan pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah SD, SMP. Jadi dan hadirin harap tenang, kami mohon kerjasamanya. Dan ini bisa dicek di visi misi kami buat muatan budaya lokal. Salah satunya adalah melakukan storytelling secara digital dan mengembalikan bahasa daerah ke kurikulum anak SD, SMP sesuai dengan kewenangan kabupaten di bawah pemerintahan bupati, wakil bupati. Terima kasih banyak. Baik, cukup. Ya, demikian sudah kita ikuti bersama segmen kedua yang mana sudah ada 4 pertanyaan yang disiapkan panelis dan telah dijawab oleh para paslon. Dan baik hadirin dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi di segmen yang ketiga tentunya dengan pertanyaan yang sudah disiapkan juga oleh para panelis dan tentunya lebih seru lagi. Tapi kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 saat ini tengah berjalan. Kampanye berlangsung mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November tahun 2024. Mari kita menjaga konsistensitas pelaksanaan kampanye di kampanye sesuai dengan ketentuan. Tetap pedomani PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye. Hingga tanggal 24, 25, dan 26 November tahun 2024 kita sudah memasuki masa tenang. Artinya pada tanggal 24, 25, 26 itu tidak boleh lagi ada aktivitas kampanye. Ingat-ingat. Tepat tanggal 27 November tahun 2024 saatnya gunakan hak pilih di TPS. Mari bersama sukseskan pilkada serentak tahun 2024. Rewa Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah menyongsong Pilkada Serentak 2024. Pilkada serentak jangan hanya kita maknai sebagai ajang politik. Mari kita jadikan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebagai ajang untuk membangun daerah khususnya di Kabupaten Goa. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Goa untuk ikut berpartisipasi. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Gunakan hak pilih secara bijak. Pilkada Rakyat Goa. Pilkada Rakyat Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hadirin dan pemirsa, kita tentunya masih dalam debat pilkada kedua yang tadi dijawab oleh para paslon, dan kali ini kita akan memasuki pertanyaan yang kelima yang sudah disiapkan oleh panelis. Baik, kita mengundang panelis yang kelima kita untuk mengambil undian kepada Bapak Insinyur Mirvan Eskom MT Mkom IPM ASEAN Eng, ya, untuk mengambil subtema. Baik, setelah mengambil subtema, silakan mengambil pertanyaan A atau B. Baik, subtemanya, ya, bisa diperlihatkan kepada kamera. Pendidikan dan kebudayaan. Baik, ini berarti pertanyaan kedua, berarti karena sudah diambil tadi Bapak, ya, kita langsung ambil pertanyaan yang tersisa. Iya, jadi terima kasih. Ya, tidak perlu karena pertanyaannya tinggal satu. Karena tadi sudah kita ambil pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Mirvan. Berarti untuk subtema 5 sudah habis. Ini pertanyaan yang tersisa untuk subtema pendidikan dan kebudayaan. Kita lihat bersama, ini masih tersegel ya, hadirin dan pemirsa. Kita buka bersama. Ya, baik. Dan untuk kesempatan yang berikutnya ini, untuk segmen yang ketiga yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon 1. Pertanyaan akan saya bacakan. Waktunya nanti 3 menit ya Bapak Ibu ya. Ya. Dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025-2045, pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Goa. Salah satu misi Kabupaten Goa yakni mewujudkan transformasi sosial dengan meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua secara merata. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pendidikan paslon dalam menciptakan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah terpencil? Ya, paslon 1 dipersilakan menjawab, waktunya 3 menit semenjak paslon berbicara.
Terima kasih. Untuk pemerataan pendidikan di Goa memang harus dikelola dengan baik karena saat ini memang terjadi kesenjangan kualitas pendidikan terutama antara daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah pemerataan terkait dengan tenaga pendidik. Artinya guru-guru yang ada di daerah harus bisa merata di seluruh daerah dan bisa melaksanakan tugasnya di daerah-daerah tertentu, tentu dengan fasilitas yang berbeda. Kami menyiapkan namanya bos daerah untuk menemani bos nasional yang sudah ada saat ini. Bos daerah ini akan kami pakai untuk memberikan insentif kepada guru-guru yang ada di dataran-dataran tinggi atau daerah terpencil sehingga mereka bisa nyaman mengajar di daerah tersebut. Kendala yang ada terjadi selama ini adalah guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang pintar, guru-guru yang cerdas maunya adalah daerah-daerah perkotaan yang dekat dengan rumah dan lain-lain. Kita ingin rubah pola itu dengan berikan insentif khusus melalui bos daerah kepada guru-guru yang punya kualifikasi yang bagus untuk bisa menempatkan atau ditempatkan di daerah-daerah yang selama ini membutuhkan tenaga-tenaga pendidik yang lebih berkualitas. Yang kedua, untuk pendidikan yang merata ini atau setara, kita ingin bagaimana supaya anak-anak didik kita mendapatkan fasilitas infrastruktur pendidikan yang sama. Jangan sampai daerah-daerah tertentu mendapatkan infrastruktur atau fasilitas pendidikan yang lebih, sementara daerah-daerah lain malah tertinggal. Ini masih kami lihat terjadi di Goa, sekali lagi terutama daerah-daerah di dataran tinggi yang berada di dapil 3 dan 4, di mana guru-guru yang ditempatkan di sana pasti akan berusaha untuk kembali ke kota dengan segala cara supaya dia bisa dipindahkan oleh pejabat berwenang untuk pindah ke Goa. Nah, insya Allah dengan insentif khusus untuk guru-guru yang ada di daerah-daerah terisolir, terjauh, dan bahkan juga daerah-daerah dataran tinggi yang selama ini tidak diminati atau kurang diminati oleh tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas, akan menjadi daerah-daerah tujuan dari guru-guru yang berkualitas karena mendapatkan insentif yang jauh lebih baik daripada guru-guru yang ada di kota. Silakan, masih tersisa. Karena masih ada waktu, saya juga tambahkan bahwa dengan bos daerah ini kami juga akan memberikan fasilitas khusus kepada anak-anak didik kita melalui kegiatan-kegiatan kokurikuler sehingga mereka bisa dengan bebas untuk memilih kokurikuler sesuai dengan kegiatan atau minat mereka, dan itu saya kira salah satu cara kami memanfaatkan bos daerah. Yang kedua, bos daerahnya juga kami akan manfaatkan untuk memberikan fasilitas kepada guru-guru untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi terbaik sehingga mereka akan kembali menjadi tenaga pengajar yang berkualitas untuk Goa yang lebih maju pada tahun-tahun ke depan. Waktu habis. Kesempatan berikutnya, hadirin dimohon tenang. Kesempatan berikutnya kita berikan kepada paslon 2 untuk merespon jawaban dari paslon 1. Waktunya di 2 menit dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Paslon 1 sudah memaparkan. Saya tadi mendengarkan bahwa disampaikan akan memberikan insentif khusus kepada guru, justru kepada guru dataran yang berada di wilayah dataran tinggi. Justru ini akan menimbulkan kesenjangan kepada guru dataran tinggi dan dataran rendah. Yang perlu kita lakukan adalah, saya garis bawahi karena ini adalah bagian dari program Hati Damai, agar ada pemerataan, agar ada pemerataan, yaitu tentunya kita mendistribusikan tenaga pendidik secara merata. Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata sehingga tidak ada kesenjangan antara guru dataran tinggi dan dataran rendah. Mereka diberikan kesempatan yang sama, diberikan waktu dan ruang yang sama, dan yang pastinya yang menjadi poin kita bersama, menjadi poin Hati Damai, bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menjaga kesenjangan dan tentunya mengoptimalkan pendidikan di Kabupaten Goa. Salah satunya adalah memberikan perlengkapan sekolah gratis. Ini tidak ada batasan, dataran tinggi, dataran rendah, orang kaya atau miskin. Intinya bagaimana Hati Damai ingin melihat
anak didik Kabupaten Goa SD, SMP bisa bersekolah dan menjadi generasi unggul ke depannya untuk Kabupaten Goa. Terima kasih. Iya, saya tambahkan sedikit. Kalau memang mau diberikan insentif, jangan dipilah apakah di dataran rendah atau dataran tinggi. Semua harus diberikan supaya tidak menjadi kesenjangan di antara guru-guru kita. Terima kasih. Ya, baik, waktu habis. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Paslon 1 untuk merespon kembali tanggapan dari Paslon 2. Waktunya 2 menit semenjak Paslon berbicara. Ya, saya kira kita harus jujur melihat fakta yang ada. Guru-guru berkualitas hampir tidak ada yang mau ke dataran tinggi. Guru-guru yang punya kompetensi maksimal hampir tidak ada yang mau ke daerah-daerah terpencil. Kalau mereka tidak diberikan insentif secara khusus, saya yakin anak-anak kita yang ada di daerah terpencil, daerah pegunungan sana akan tetap berada di kualitas yang rendah dibanding daerah-daerah yang lain. Itulah sebabnya kami mengatakan dengan bos daerah ini kami akan memberikan insentif khusus kepada guru-guru berkualitas yang mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil atau daerah dataran tinggi. Dengan dana bos daerah ini jangan dianggap insentif itu hanya khusus untuk mereka. Insentif ini akan berlaku kepada seluruh tenaga pendidik, tapi ada fasilitas khusus untuk mereka yang mau duduk di atau bekerja di daerah-daerah terpencil. Saya kira kita mau jujur dengan fakta yang ada saat ini. Kalau ada guru yang ada di Sungguh Minasa kemudian dipindahkan ke daerah Tombolok Pao, dipindahkan ke daerah Biring Bulu, pasti akan menangis dan minta untuk kembali. Tapi kalau kita berikan insentif yang khusus, yang mereka bisa jadi nyaman, jadi bahagia bersama keluarganya dengan insentif itu, saya yakin malah mereka yang akan minta, tolong pindahkan saya ke Biring Bulu, tolong pindahkan saya ke Tombolok Pao, tolong pindahkan saya ke perbatasan Maros, Bone, Sinjai di daerah Lenteng sana, di perbatasan Goa. Tolong pindahkan kami ke daerah perbatasan Bone kalau perlu. Saya yakin dan percaya anak-anak atau anak-anak kita akan mendapatkan tenaga-tenaga yang setara antara kota dengan daerah-daerah terpencil, dan insya Allah dengan kualitas yang terbaik. Mereka akan menjadi anak-anak yang cerdas tanpa kita harus tahu dia dari mana, karena mendapatkan guru-guru dengan kompetensi yang tinggi, fasilitas yang sama, dan insya Allah dengan itu semua Goa ke depan akan jauh lebih sejahtera daripada apa yang ada saat ini. Ya, baik. Selanjutnya masih di segmen yang ketiga, Bapak Ibu, pemirsa dan hadirin yang saat ini menyaksikan debat terbuka kedua. Pertanyaan yang keenam, kita akan mengundang panelis kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad SIPMSI untuk kembali melakukan pengundian untuk subtema. Ya, adapun kami sampaikan bahwa dari 5 subtema yang sudah dipersiapkan